Saya lihat Bapak juga ikut nyangkul juga tuh. Saya yang jadi operator molennya. Operator. Assalamualaikum Pak Aswanto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pripun kabari Pak? Alhamdulillah sehat. Sehat ya? Amin. Nah, Pak Aswanto emang tinggal ini di Desa Gedung Agung, Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan. emang sengaja ke Karang atau ke sini dari sana memang dari rumah tadi? Betul. Pusing. Dari rumah. Wah. Sini. Oke. Terima kasih Pak Aswanto atas kedatangannya. Nah, Pak Aswanto ini adalah mantan Kades, betul ya? Betul. Nah, ini saya perkenalkan ke pemirsa. Pak Aswanto ini beberapa kali muncul di video Undercover Channel. Nah, beliau ada beberapa hal yang ingin diklarifikasi. Nah, salah satunya adalah satu hal tentang sengketa tanah, yang mana itu terjadi pada saat masa kepemimpinan Bapak ya, pada saat itu. Bukan. Oh, bukan malahan. Iya. Oke, nanti detailnya akan kita telusuri lebih dalam lagi. Oke, Pak Aswanto ngejabat sebagai Kades itu periodenya tahun berapa hingga tahun berapa, Pak? Menjabat sebagai kepala desa waktu itu pelaksanaan tanggal 6 Juli tahun 2015 dan dilantik oleh Bupati Lampung Selatan Riko Menusa Egi Setianto tanggal 10 Juli 2015 hingga masa berakhir tahun 2021 bulan Juli juga tanggalnya 10 juga. Berarti 5 tahun, Pak ya? 6 tahun. 6 tahun malahan ya. 2015 hingga 2021. 6 tahun. Apakah durasinya segitu? Masa jabatannya Kades? Apakah memang ada satu hal sehingga secara teknis nggak bisa di ini kok jadi 6 tahun? Bukannya biasanya 5 tahun ini idealnya? Iya. Emang dari zaman dulu itu 5 tahun masa satu jabatan, satu periode jabatan. Nah, kemudian ada undang-undang yang mengatur sehingga kepala desa jabatan sampai 6 tahun. Dan sekarang pun juga 6 tahun. Jadi pada saat setelah masanya Pak Aswanto itu sekarang ini terus kelipatan 6 tahun ya berarti ya. Oh gitu. Nah, pemilihannya yang berikutnya kapan? Kalau pemilihan yang berikutnya kemarin sudah dijadwalkan tanggal 5 Agustus 2021. Seharusnya sudah dong. Seharusnya sudah dilaksanakan. Akan tetapi ada beberapa hal terkait dengan adanya PPKM level 4 di Lampung Selatan sehingga mengakibatkan tertundanya adanya pelaksanaan pemilihan kepala desa. Jadi faktor pandemi ditetapkannya PPKM sehingga itu tidak mungkin dilaksanakan di sesuai jadwal Agustus tanggal 5 deh kalau tadi itu ya. Nah, berarti ada penundaan. Nah, masa kekosongan kepemimpinan Bapak ini dilanjutkan atau gimana nih saat ini? Dilanjutkan oleh pejabat sementara PJS. PJS. Oleh Bapak siapa? Bapak Seheni selaku sekdes saya dulunya. Oh, apa ya? Cari. Ya, Oh. Jawa Pak. Jawa. Tapi pergi Jawa apa? Apa istilahnya? Jawa Lampung. Saya masih original, Pak. Tapi justru malah hijrah kemarin. Oke. Soal masa jabatan seperti itu, dengar-dengar mau ngelanjutin ini ya. Insya Allah. Nanti kita bahas lebih dalam, tapi saya ingin mempertegas soal apa yang saya sebutkan pertama tadi, yaitu ada permasalahan di Margodadi atau apa itu? Iya. Margodadi, Gedong Agung, Jati Agung, Lampung Selatan. Pak Nun Sewu agak meriki, kursi nih mau digeser dikit. Nah kayak jadinya apa? Ketutup mic tadi. Nah itu tadi sebentar. Tadi kan Bapak bilang itu bukan masa saya. Betul. Pripun ceritanya versi jenengan pripun sebenarnya?
Pada waktu itu 2012 atas nama Hendarto membeli lahan di Desa Gedung Agung. J. Nah, Hendarto. Hendarto. Ya. Tahun 2011. AJB-nya tahun 2011 dikeluarkan oleh yang berwenang, baik camat ataupun notaris pada waktu itu. AJB itu cukup ke camat ya Pak ya? Ya. Bukan belum sampai ke BPN ya? Apa itu? Belum ya? Ya. Apa itu namanya? Agraria itu? Apa itu? BPN, Pak. BPN ya benar BPN ya? ya. Oke. Badan Pertanahan Jadi itu karena masih akta jual beli atau apa Ya, itu? ya. Oke. Camat. Terus Pak tetap di apa AJB akta jual beli betul? Ya. Itu tahun 2011. 2011. Nah, terus Pak? Nah, tahun 2011 itu melakukan transaksi jual beli Oke. antara Bapak Elman dengan Bapak Hendarto. Nah, setelah itu tahun 2012 ada penggusuran jalan Kota Baru, jalan jalur 2 yang menuju ke Kota Baru dari Itera ke Kota Itera itu ya? Akan tetapi pada waktu itu kurang telitinya mantan kepala desa Gedung Agung Bapak Martono, sehingga setelah digusurnya terbuat menjadi badan jalan jalur 2, sehingga tanah atas nama Hendarto itu terbelah. Lokasi titiknya Iya. ada di jalur 2 itu? Iya. Oke. Sehingga di sebelah selatan masih ada restan sedikit, di sebelah utara berbatasan dengan Margodadi ada restannya sedikit. Nah, pada waktu selang di kemudian tahun di 2014, Bapak Hendarto itu mengajukan untuk pembuatan SAM atau sertifikat. Sertifikat. Ya, di BPN Lampung Selatan. Karena kurang jelinya, saya katakan kurang jelinya mantan kepala desa Gedung Agung pada periode masanya Bapak Martono, sehingga akte jual beli yang notabene 7.500 itu meter persegi itu belum dirubah, sehingga diajukan untuk pembuatan sertifikat masih tetap utuh, malah bertambah menjadi 8.316 meter. No, itu. Jadi untuk saat sekarang ini timbul polemik karena sertifikat keluarnya 8.316 meter, sehingga menimbulkan polemik antar desa. Karena sepengetahuan saya selaku mantan kepala desa Gedung Agung juga di akhir masa jabatan 2015 ke 2021 itu masuk ke wilayah desa Margodadi, sehingga timbul gaduh antara dua desa karena berpatokan dengan ukuran yang ada di dalam sertifikat atau SHM itu sendiri. Setelah digusurnya jalan 2 itu agak geser ke wilayah Margodadi. Dan selama masa kepemimpinan saya dari 2015 sampai dengan 2021 itu pun yang masuk ke wilayah desa Margodadi kami tidak berani menarik PBB-nya atau pajak buminya. Ya. PBB kan mesti dipenuhi oleh pemilik. Ya, betul. Tanah. Nah, terkait dengan adanya gonjang-ganjing persengketaan lahan antara desa Margodadi dengan Gedung Agung, Bapak Hendarto mengajukan pembuatan SPPT untuk pembayaran pajak bumi itu tadi. Betul. Nah, keluarlah pajak bumi itu di tahun 2021. Nah, datanya ngikutin yang AJB ngikutin apa yang SHM ini? Ya, mengajukan melalui SHM ya terbitnya sesuai dengan yang adanya di SHM. Dengan jumlah yang berbeda. Dengan jumlah yang berbeda. Nah, 8.316 meter persegi. Oke. Dengan jumlah itu berbeda atau lebih besar, otomatis makan garis batas. Garis batas wilayah desa Margodadi. Itu menurut sepengetahuan saya setelah saya dipanggil oleh Polres Lampung Selatan dimintai keterangan
oleh penyidik di Lampung Selatan. Nah, sejauh ini kira-kira dari pihak penyidik sampai di mana proses ini, Pak? Ini tetap melakukan upaya-upaya supaya tidak terjadi bentrok antar warga. Betul, itu Saya, jauh lebih penting, Pak. Ya? Saya mengapresiasi di pihak penegak hukum, khususnya Polres Lampung Selatan, Persuasif. cepat mengambil langkah untuk menyelesaikan persoalan ini. Namun belum cukup selesai di penyelesaiannya. Tetapi sudah cukup tanggap lah ya. Oke. Nah, oke. Berarti kenapa itu harus nambah? Sopo sing nambah? Ya, yang tadinya 700 sekian, ya 7.500 menjadi 8.316 meter. Nah, itu berapa, selisih berapa? Itu kok bisa nambah? Itu piye ceritanya? Ya, ini yang digali asal usul bisanya nambah karena kalau pembuatan AJB itu pengukurannya memakai manual, pakai meteran manual, sehingga di situ bisa tercantum lebih kurang. Ketika diajukan untuk pembuatan SHM sudah menggunakan alat, ternyata terbit di sertifikat itu, kalau nggak salah saya baca itu 8.316 meter dari 7.500. Mundak piro kuwi, Pak? 800. Lebih kurang sekitar 2 rantai atau 800-an. Iya, 2 rantai. Sebenarnya bukan ukuran yang besar sih, Pak ya. Tetapi kalau ini tidak diselesaikan jadi polemik. Betul nggak? Betul. Nah, yang perlu dicari sing nambah kuwi sopo? Nah, apakah kuwi klaim nggak tak tambahi? Kalau mau sebenarnya nambah itu ya hal yang wajar kalau menurut saya. Akan tetapi nambahnya masuk ke wilayah Margodadi, penerbitan surat itu ya di desa Margodadi, bukan di desa Gedung Agung. Oke, jadi permasalahannya sendiri yang nerbitin surat akhirnya berbeda. Yang tadinya Margodadi diterbitin surat Gedung Agung. Jadi Gedung Agung. Nah, itu maka ditindaklanjuti oleh mantan kepala desa Margodadi, Bapak Sutrimo, sehingga dikatakan bahwa itu menyerobot batas wilayah. Karena sekali lagi saya ulangi, kurang jelinya mantan kepala desa Bapak Martono terkait akan membuat surat tidak mengundang tetangga kiri kanan atau yang berbatasan dengan wilayah itu sendiri. Maaf, kalau saya tangkap kesalahannya itu ada di alat ukur. Betul. Kalau kita nggak nunjuk siapa-siapa, alat ukur yang tadinya manual terbitnya 7.500, ya kan? Ya. Terus kemudian alat ukur yang otomatis itu menjadi 8.300. Betul. Masa sih alat ukur bisa berbeda? Nah, kan ini satunya Amerika apa piye? Itu faktanya seperti itu. Di surat akte jual belinya 7.500 meter. Apakah ada dugaan oknum? Kalau itu ya, saya tidak menduga-duga. Nah, tapi di sini paling enggak Pak Aswanto paling enggak sebagai saksi menceritakan versi Pak Aswanto. Begini loh duduk perkaranya, kan begitu. Ada miss penanganan. Kurang lengkapnya penanganan yang tadinya Bapak bilang kurang jeli atau gimana. Nah, sehingga muncul begini. Atau karenanya kurangnya transparan sehingga dimanfaatkan oleh oknum. Kalau itu sendiri saya kurang tahu. Yang jelas mantan kepala desa Margodadi sudah mengambil langkah-langkah yang terbaik awal. Langkahnya pada waktu itu melakukan rembuk desa atau musyawarah. Nah, itu keren. Yang dijembatani oleh Camat Jatiagung Bapak Joni Irjal pada waktu itu di lokasi di ruang Camat Jatiagung. Yang diundang menurut keterangan Bapak Sutrimo adalah Bapak Martono selaku mantan kepala desa, Bapak Sutrimo selaku yang mengundang, Bapak Camat Jatiagung karena wilayahnya di kecamatan, Bapak Dan Ramil dan Kapolsek. Betul. Termasuk yang pembeli tanah Bapak Hendarto dan Bapak Elman.
Akan tetapi akan dilakukan upaya-upaya penyelesaian secara kekeluargaan. Beliau tidak mau hadir. Siapa? Ya termasuk Pak Martono nggak hadir, Pak Hendarto karena tinggalnya di Jakarta juga nggak hadir, yang garap tanah yang mewakili juga nggak hadir. Ya, ya, ya. Maka terjadilah proses langkah-langkah hukum. Karena kalau tidak mengambil langkah hukum, saya mempunyai asumsi dan Pak Trimo juga mempunyai asumsi yang dikhawatirkan bentrok antar warga seperti daerah-daerah yang lain. Nah, ini yang dilakukan upaya-upaya Pak Trimo. Sehingga melalui proses hukum ini, harapan saya selaku mantan kepala desa Kedung Agung juga tidak ada bentrok antar warga. Karena Pak Trimo ini semua gerakan-gerakannya ini gerakan masyarakat. Langsung diterobos, dibuka badan jalan dan dipasang pelang gapura juga di depan situ. Yang sudah Oleh siapa? Oleh Pemilik warga baru. masyarakat. Oh, akhirnya saling klaim ya Pak, jatuhnya ya. Saling klaim. Karena tanah Pak Hendarto itu diluruskan, dibuka kembali jalan yang lama menjadi jalan yang dari awal dibuka oleh transmigrasi. Karena menurut sepengetahuan saya terkait dengan itu masuk ke wilayah Margodadi, Pak Sutrimo ini selaku mantan kepala desa menunjukkan bahwa ini loh buktinya. Itu berdasarkan SK Gubernur tahun 1973. Dan ini salah satu bukti yang satunya melalui peta perbatasan antara Kedung Agung dengan Margodadi. Itu juga tahun 1973. Artinya Pak Trimo berani mengklaim bahwa itu masuk ke wilayah desa Margodadi berdasarkan surat menyuratnya lengkap. Betul, betul. Itu. Tinggal nanti bagaimana langkah-langkah hukum akan mengambil jalur supaya tidak terjadi bentrok antar warga, segera dilakukan upaya-upaya hukum itu tadi. Proses jual beli 2011. 2011. Jenengan jabat 2015. Berarti bukan ini, tapi kisruhnya itu di zaman jenengan. Betul. Akhirnya. Nah, di situ Pak Suwanto berusaha mengklirkan rembuk desa dengan berbagai pihak, tentunya ya sudah dilakukan juga kan. Nah, pada saat zaman Bapak gimana? Siapa aja yang dihadirkan? Pada waktu itu yang diundang Pak Kapolsek, Pak Camat, Pak Dan Ramil, Pak Sutrimo, termasuk itu yang nggak datang tadi itu? Ya, yang nggak datang itu di pihak yaitu tadi penerbit surat di tahun 2014. Pak Martononya nggak mau hadir. Oh, penerbit surat itu AJB ya? Ya. Yang AJB bukan? Yang AJB termasuk yang menandatangani kan dari desa yang mengesahkan ya? untuk diterbitkan SHM itu kan ada belangko yang ditandatangani oleh kepala desa. Oke, berarti masih ada ruang kosong yang perlu ditindaklanjuti. Betul. Ada di pihak penerbit surat. Ya, berarti sudah mulai agak terang benderang deh kan di situ. Kalau Pak Martono ya, itu kalau memang bisa dihadirkan, bisa menjelaskan apa ininya, kayaknya sih jauh lebih clear ya, gitu ya. Itu lebih mudah untuk penyelesaiannya. Betul. Nggak seruwet ini. Nah, ibarat pepatah mengatakan orang yang makan nangka saya kena getahnya, kan begitu. Ya, dibuat mumet, dibuat capek. Iya ya. Dipanggil ke pengadilan negeri Kalianda waktu itu Pak Martono nggak ada. Kalau makan nangkanya sih enak ya Pak ya. Ya, kalau mau ikut makan nangkanya sih nggak apa-apa sebenarnya. Cuman kebetulan pas belah nangka saya nggak ada di tempat. Iya. Udah, itu ya siap, mantap. Nah, ini sudah mulai clear nih sebenarnya. Ke arahnya kemana nih sebenarnya? Itu benar nggak Pak? Iya. Arahnya ya yang belum terang benderang adalah di pihak pejabat pembuat surat. Kan begitu. Itu aja kalau tinggal didalemin, benar nggak? Cuman sampai kapan dari di pihak kepolisian apakah sudah mengundang yang bersangkutan?
Menurut informasinya sih sudah mengambil langkah-langkah upaya dari pihak hukum Lampung Selatan terkait dengan penyelidikan dan penyidikannya. Itu sudah dilakukan oleh pihak Lampung Selatan, Polres Lampung Selatan. Iya. Oh, berarti sudah ada ini ya, tinggal kita tunggu ini ya. Tapi minimal dari Pak Aswanto sendiri mengklarifikasi ini loh duduk permasalahannya, sehingga diharapkan masyarakat yang menonton program ini bisa terang benderang. Oh begini, jadi harapan kita masyarakat juga ikut adem, nggak terlalu emosional, terpancing isu sana isu sini, sehingga timbul sesuatu yang tidak kita hendaki bersama, kan begitu Pak? Harapan kita begitu ya. Iya. Mantap. Mudah-mudahan ini segera kelar ya Pak ya. Ini mudah-mudahan segera selesai, bisa diselesaikan dengan baik, tanpa ada gonjang-ganjing yang tidak perlu sifatnya, kan begitu. Ya, harapan saya sih seperti itu. Jadi tidak ada yang menyakiti dan tidak ada yang tersakiti. Harapan saya seperti itu, penyelesaian sengketa lahan ini. Mudah-mudahan. Tetapi ada ke arah sana nggak? Ya, kalau alam. Oh. Karena kan itu sudah diserahkan ke pihak hukum. Kalau Ya. saya menyampaikan itu nanti keliru. Mantap Bapak ini, Pak Kades sih ya, nggak salah. Oke Pak Kades, mantan Pak Kades, Pak Aswanto. Pak Aswanto berarti dengan adanya sudah pernah menjabat 6 tahun, apakah ada keinginan untuk melanjutkan? Kalau keinginan sih jujur di dalam hati, ya saya sudah bermusyawarah dengan keluarga besar, istri dan anak. Awalnya tidak ada niat untuk melanjutkan program yang kedua. Kenapa? Nah, karena biar diteruskan oleh generasi muda. Generasi berikutnya. Saya hanya memberikan contoh, menjabat 1 periode, ini loh kerjaan di desa yang harus kita laksanakan. Yang pertama, pembangunan. Alhamdulillah kalau tidak terganggu dengan adanya pandemi COVID-19, kemarin saya targetkan 5 tahun jabatan saya selesai untuk membangun infrastruktur jalan di wilayah desa Gedung. Sesuai dengan target kita ya. Sesuai dengan target. Akan tetapi pas di tahun 2020 Kesandung pandemi ini. COVID, ya semua alokasi dana Tahan. diarahkan ke Relokasi, refocusing sifatnya, betul ya? diarahkan untuk COVID. kesejahteraan masyarakat Oke. yang terdampak COVID-19. Tapi di tahun 2020 juga walaupun toh terdampak COVID-19, kami tetap melakukan upaya pembangunan infrastruktur jalan. Di tahun 2020. 2020 itu Ya, masih kan jenengan? masih. Oke. 2020 saya membangun Alokasinya kan terbatas, dibatasi nggak? ya terbatas karena sisa daripada untuk anggaran COVID itu harus untuk infrastruktur. Dan di tahun 2021 juga dulu sudah sebelum saya mundur di tanggal 10 Juli habis masa jabatan saya itu saya juga menganggarkan untuk infrastruktur jalan. Dan alhamdulillah diteruskan oleh Pak pejabat sementara PJS. Pak PJS, Pak Seha ini sekarang ini Pak lagi Seha bangun ini. ya, lagi bangun jalan juga Rabat Beton. Rabat Beton itu yang kemarin saya buatin videonya. Ya, itu dibangun Rabat Beton juga sepanjang 200 meter, lebar 3 meter, Tinggi 15 cm. Oh, saya lihat Bapak juga ikut nyangkul juga tuh. Saya yang jadi operator molennya. Operator molen malah Karena ya. saya sebagai tokoh masyarakat sekarang harus memberikan contoh kepada generasi pemuda yang ikut bekerja di situ yang namanya apa ya? Kita Tuturi Handayan. kepingin bahwa pekerjaan itu tidak dikerjakan oleh orang luar, khusus wilayah dusun yang kita bangun. Jadi gini loh, karena jarang yang bisa megang operator molen itu. Saya kasih contoh sehari, jadi ya alhamdulillah ya sehari itu Diterusin. ya sampai habis 30 saksmen waktu 1 hari itu diterusin sekarang untuk melanjutkan pengecorannya. Itu yang proyek jalan yang sifatnya di tahun-tahun akhir Bapak dan dilanjutin oleh PJS itu ya. Alhamdulillah. Lanjutin sama rencana nerusin jadi Pak Kades lagi piye? Ya, kemarin itu Dapat restu nggak sama keluarga? ya
dengan sangat memberikan restu itu sebenarnya agak berat istri dan anak saya untuk mencalonkan diri yang tahap kedua ini. Karena mengapa? Saya memang hobinya sebagai pekerja keras di medan-medan yang cukup lumayan luar biasa. Saya menjabat sebagai kepala desa juga masih membawa dump truck. Terbalik, kepala saya pecah 7 jahitan pas di akhir-akhir masa jabatan ini. Posisi kades? Iya, karena apa? Pas ada waktu celah, waktu kosong, saya harus nyetir dump truck. Mantap. Karena ya itu kenapa harus turun tangan sendiri, bukannya masyarakat sana driver truk banyak, sopir truk banyak sekali. Nah, kenapa? Karena saya nggak bisa duduk diam. Ya, saya harus kerja dan kerja. Nanti jatahnya warga Bapak berkurang lagi kalau diambil alih. Enggak juga ya. Nah, masalah beratnya bagi keluarga Bapak ini nyalon lagi, opo? Yang jelas 6 tahun itu waktu yang nggak pendek. Waktu untuk keluarga yang tersita. Pertama, betul, waktu untuk keluarga, waktu untuk usaha itu memang betul-betul terkuras ya. Sehingga pada waktu itu istri dan anak ya sudah cukup 1 periode saja. Dan tetapi ya kembali lagi ke hati nurani sesepuh, tokoh masyarakat, tokoh pemuda setiap malam datang ke rumah meminta agar saya menyelesaikan pembangunan yang masih tertunda dengan adanya pandemi COVID itu yang belum bisa terselesaikan oleh saya selagi menjabat kepala desa. Jadi karena request atau amanat dari masyarakat masih menginginkan Bapak untuk melanjutkan itu. Dorongannya adalah itu ya. Iya. Mantap. Nah, terus selain itu adakah alasan lain selain dari memang permintaan dari warga? Iya. Dan itu mayoritas sepertinya ya. Insya Allah mayoritas ya. Dan sebenarnya alasan lain apa? Permintaan masyarakat itu cukup lumayan banyak. Nah, saya harus maju di tahap yang kedua ini atau periode yang kedua ini. Yang pertama, saya harus duduk diam, tidak boleh pusing, urusi persyaratan aja kemarin masyarakat. Oh ya? Ya. Nih, ini perlu saya sampaikan supaya saking kepinginnya, antusiasnya masyarakat itu untuk mewujudkan keinginannya meneruskan Bapak Aswanto. Masyarakat yang ngurusin administrasinya. Iya, betul. Wow. Persyaratan itu dibantu oleh semua masyarakat. Nah, terus jurusannya masing-masing. Ada yang legalisir ijazah, ada yang membuatkan surat pernyataan. Wis jenengan duduk anteng wis ya. Nah. Yang lebih-lebih kemarin saya membagikan beras itu juga uluran tangan daripada donatur yang ada di warga masyarakat Desa Gedung Agung. Oh, jadi jujur saya dibantu 800 sak semen apa beras? Oke. Sebesar 1 saknya itu 5 kiloan, dibantu 800 sak oleh warga masyarakat Desa Gedung Agung. Nah, mohon maaf ya, nggak bisa saya sebutkan namanya. Sebentar, pada saat jenengan ngebagi beras, nah di situ seperti tampak pencitraan. Nah, tapi ternyata beras itu dibantu oleh warga juga. Betul. Dibantu 800 dan saya membeli sendiri 400. Nah, di sini kan keren ya, Bapak bisa menjelaskan bahwa saya ngebagiin beras memang untuk warga karena pandemi. Betul nggak? Alasannya kan itu. Tapi ternyata membagiin beras ini adalah ya, bantuan dari masyarakat. Wah, itu keren banget. Nah, terus kalau pemilihan kepala desa, kepemilihan kepala daerah, itu kayaknya nggak jauh beda. Adakah strategi yang mau dibagiin ke kita?
Kalau strategi itu jelas ada. Ya, strategi jelas ada. Terus? Ya. Iya. Cuman ya nggak perlu kita sampaikan. Oh gitu ya. Iya. Nah. Karena yang namanya strategi ya. Gitu ya. Ntar bocor ditiru lagi ya kan. Iya. Nah itu nanti kompetitornya siapa saja. Udah tahu belum nantinya bakalan siapa aja yang nyalonin? Sudah ada yang daftar belum? Sudah. Oh, berapa kandidat nanti? Cuman 2 kandidat. Saya dengan Pak mantan Kades juga. Oh, balik maning. Iya. Wih, Oke. Mudah-mudahan terwujud, Pak. Amin. Apa yang Bapak Aswanto cita-citakan, masyarakat bisa support seperti yang dijanjikan, ya toh? Ada lagi kira-kira yang pengen Bapak sampaikan barangkali apa ya? Kalau strategi Bapak kan, ntar dulu dong Mas, kan itu rahasia dapur ya nggak? Betul. Terus kalau memang bukan strategi, apa yang ingin Bapak sampaikan? Kalau penyampaian sih, saya perlu sampaikan kepada seluruh warga masyarakat Desa Gedung Agung khususnya. Gedung Agung, Jati Agung, Jati Agung, Lampung Selatan. G. Terkait dengan adanya pelaksanaan pemilihan kepala desa nanti, ya, itu jangan ada yang memaksa dan terpaksa. Itu yang pertama. Terus yang kedua, jangan saling ribut. Karena kita satu keluarga yang mencalonkan diri. Itu paling penting, Pak. Ya, karena mengapa calon kepala desa itu 2 di Desa Gedung Agung itu bukan orang lain. Karena istrinya Pak Martono itu anak bibi saya sendiri. Jadi tidak perlu ribut. Kita terima apa yang akan terjadi nanti. Kita kalah siap. Apapun hasilnya. Nah, kita kalah siap. Menang, Ya. insya Allah kita akan amanah. Ini yang perlu saya sampaikan ke masyarakat agar tidak ada timbul polemik-polemik yang begini, yang begitu, yang begini, yang begitu. Itu kesan. Ya. Nah, terus rencana Bapak, janji Bapak paling enggak untuk kemudian kalaupun terpilih kembali, kira-kira apa sih langkah pertama yang Bapak lanjutin itu apa sebenarnya? Ya jelas infrastruktur. Infrastruktur yang sempat tertunda pada saat PPKM pandemi ini. Infrastruktur mau dikelarin ya? Iya. Memang masih banyak Pak yang masih di ini. Kalau banyak sih enggak. Dari anggaran nih maksudnya ya, dari alokasi anggaran yang sudah ditetapkan pada saat itu. Iya. Karena selama saya menjabat itu anggaran tidak boleh dibangunkan gedung, anggaran dana desa itu. Harus Hanya infrastruktur. fasilitas umum lah ya, Ya. infrastruktur ya. Kalau untuk dibangunkan gedung-gedung tidak boleh. Yang jelas fokus ke jalan pada waktu zaman kepemimpinan Pak Zainuddin Hasan dan kepemimpinan Pak Haji Nanang Ermanto saat sekarang ini. Karena dana desa itu. Pak Bupatinya. Ya, Pak Bupati. Iya. Itu tidak boleh dibangunkan gedung. Kecuali ada sisa-sisa anggaran dari alokasi dana desa. Jadi kadang-kadang, mohon maaf, banyak teman-teman kita yang salah persepsi. Dana desa dengan alokasi dana desa ini dicampur, itu loh. Karena kalau alokasi dana desa itu khusus untuk insentif para perangkat desa atau aparatur desa. Kalau dana desa itu yang dari pusat ke desa melalui Pemda Lampung Selatan. Itu sehingga dana desa untuk pembangunan. Tapi kalau alokasi kesejahteraan kalau tadi itu yang untuk aparatur ADD anggaran dana desa. Alokasi dana desa. Oh, ADD itu. Jadi kadang-kadang itu apa insentif bentuknya? Ya, kalau boleh tahu, insentif ya. Bonus. Ya. Insentif itu termasuk triwulan, Pak. Oh. Kalau aparatur desa. Ngaten. Beda dengan di kota. Kalau di kota kan setiap tanggal ya. 1 bulan sekali karena semua pejabatnya kalau di kota kan pegawai negeri. Oh. Kalau di desa itu triwulan. Artinya 3 bulan sekali, kadang bisa sampai 4 bulan sekali, kadang 2 bulan sudah disalurkan ADD. Baik, mantap. Gimana Pak perasaannya dengan adanya kemarin itu situasi yang kayak gitu, sengketa begitu? Kalau saya sih nggak ada
masalah, nggak ada problem terkait dengan sengketa lahan itu. Tidak ada masalah Tidak ada. ya. Yang harapan kita hanya masyarakat tetap rukun kan Iya. gitu kan. Nah, harapan saya memang antar warga ini jangan sampai bentrok seperti daerah-daerah yang lain. Daerah-daerah lain. Itu harapan saya. Mm-mm. Maka kemarin juga waktu dimintai keterangan, saya juga ikut menyampaikan, tolong kalau bisa sesegera mungkin ini harus segera diselesaikan. Karena dikhawatirkan timbul polemik yang nggak sedap buat warga masyarakat, khususnya Desa Gedung Agung dan Margodadi itu. Pak. Nah, harapan juga Bapak hadir di podcast ini adalah untuk memberikan informasi Ya. sejelas-jelasnya Betul. dari versi Bapak Aswanto. Ya. Begitu kan? Iya. Oke. Harapan kita begitu, mudah-mudahan itu tercapai Pak Aswanto. Amin. Kira-kira ada yang mau disampaikan lagi, sedikit lagi waktu? Cukup. Cukup. Oke, Pak Aswanto matur nuwun sangat Sami-sami. mau hadir di podcast kami. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sehat, Pak. Salam sehat.